Namaku Naila, 19 tahun, mahasiswi jurusan seni pertunjukan di Jakarta. Aku anak tunggal yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang keras tapi penuh kasih. Hidup kami sederhana, rumah kecil di pinggiran Depok, sepiring nasi telur sudah cukup buat kami bahagia. Seumur hidup, aku tak pernah bertanya siapa ayahku. Mungkin karena aku terbiasa tanpanya, atau mungkin karena aku tahu ibu selalu menahan air mata setiap kali aku menyinggung soal itu. Ibu adalah segalanya, tapi takdir mengambilnya terlalu cepat. Hari itu hujan turun deras. Langit kelabu seperti menggambarkan isi hatiku. Ibu berpulang dengan tenang di rumah sakit, dikelilingi aku dan dua tetangga yang paling dekat. Di tangannya masih tergenggam surat wasiat yang ditulisnya semalam sebelum meninggal. Sore setelah pemakaman, aku duduk sendiri di kamar. Tanganku gemetar saat membuka kotak kayu kecil yang ibu titipkan padaku. Di dalamnya ada benda-benda aneh. Secarik tiket pesawat tua bertanggal tahun 2005, selembar foto pudar ibu bersama seorang pria Korea berwajah hangat, dan beberapa surat dalam bahasa asing yang tak ku mengerti. Di balik foto itu, tertulis dengan pulpen yang mulai luntur, Han Seung-jae, dia tak pernah tahu kau ada. Tapi aku tahu kau akan mencarinya suatu hari nanti. Aku tercekat. Han Seung-jae, siapa dia sebenarnya? Aku tak tahu kenapa, tapi saat memandangi wajah pria dalam foto itu, hatiku bergetar. Seperti ada sesuatu yang kosong dalam diriku dan pria inilah potongan yang hilang itu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pertama kalinya aku bertanya, siapa aku sebenarnya? Dan kenapa ibu menyembunyikan semua ini dariku? Dan entah kenapa, ada satu suara kecil dalam hati yang berkata, kau harus mencarinya. Naila, kau harus pergi ke Korea. Kau harus mencarinya. Naila, kau harus pergi ke Korea. Kalimat itu bergema di kepalaku, terus dan terus. Seperti gema yang menolak berhenti. Sok harinya aku duduk diam di kamar, menatap layar laptop butut yang biasa ku pakai untuk mengerjakan tugas kuliah. Tapi kali ini, bukan untuk tugas. Aku mengetik dua kata, Han Seung-jae. Hasil pencarian membludak berita-berita lama dalam bahasa Korea, dan satu hal yang membuat napasku tercekat. Han Seung-jae, CEO dari JKN Entertainment Agency, K-pop terbesar di Seoul. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Tanganku gemetar saat mengklik satu artikel berjudul Han Seung-jae, ayah dari idol fenomenal, Eun Ji-won. Wajahnya tidak salah lagi, wajah yang sama dengan foto tua yang ibu tinggalkan. Tapi yang membuat dadaku bergetar bukan hanya karena pria itu, melainkan karena satu nama yang sudah lama kukagumi diam-diam, Eun Ji-won. Dia bukan sekadar idol bagiku. Ji-won adalah inspirasiku untuk masuk dunia seni. Aku hafal lirik lagunya, gaya bicaranya, bahkan kebiasaan kecilnya saat gugup. Dan kini, kemungkinan bahwa aku punya hubungan darah dengan orang yang berada di dunia yang sama dengannya, bahkan satu keluarga dengannya, terasa seperti dunia yang terlalu aneh untuk dipercaya. Tapi di tengah kebingungan itu, satu hal pasti, ibu ingin aku menemui pria itu, dan aku akan memenuhi keinginan terakhirnya. Walau aku belum tahu harus mulai dari mana. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di Bandara Soekarno-Hatta dengan koper kecil dan tiket promosi satu arah ke Incheon. Aku menjual kalung emas terakhir peninggalan ibu untuk membiayai perjalanan ini. Satu-satunya kenang-kenangan paling berharga kini berubah jadi tiket menuju misteri hidupku sendiri. Di pesawat, aku duduk dekat jendela, memandangi awan-awan putih yang seolah membawaku ke dunia yang benar-benar asing. Aku menggenggam erat surat peninggalan ibu di saku jaketku. Satu kalimat di akhir surat itu membuat mataku basah setiap kali membacanya. Maaf, karena ibu menyembunyikan semuanya, tapi kau lebih kuat dari yang kau pikirkan, Naila. Carilah dia, dan temukan jawaban yang layak kau dapatkan. Aku menutup mata dan berbisik, pelan, aku janji, Bu, aku akan mencari dia, apapun yang terjadi. Namun sesampainya di Bandara Incheon, hal pertama yang menyambutku bukanlah jawaban, melainkan kejadian tak terduga yang tak pernah kuduga akan mengubah semuanya. Aku berdiri di depan conveyor belt sambil menatap koper abu-abuku yang biasa saja. Tapi saat kubuka di hostel tempatku menginap, isi di dalamnya membuatku terdiam. Pakaian-pakaian bermerek, sepatu desainer, dan sebuah tablet yang langsung menampilkan layar notifikasi dengan nama yang membuat jantungku berhenti sejenak. Eun Ji-won, tidak. Ini pasti mimpi. Aku segera menutup koper itu, menggali kembali tiket bagasi yang kusimpan. Benar saja kontaknya,
bukan milikku. Koperku tertukar, dan koper yang kini berada di kamarku, milik dia, Eun Ji-won. Idol yang selama ini hanya bisa kulihat dari layar, idol yang secara mengejutkan, bisa saja, saudara tiriku, tanganku bergetar saat ku buka tablet itu perlahan. Aku tahu ini melanggar privasi, tapi ada sesuatu yang membimbingku untuk melihat isinya di dalamnya. Tak hanya jadwal latihan dan konser, tapi juga sebuah catatan pribadi, sebuah video pendek. Dengan suara Ji-won yang terdengar jauh lebih rapuh daripada yang biasa ia tunjukkan di layar kaca. Apa, aku tahu kau menyayangi perusahaan lebih dari aku, tapi apakah pernah sekalipun kau melihatku sebagai anakmu, bukan sebagai produk yang harus sempurna di depan publik? Aku menutup tablet itu, napasku tercekat. Kenapa dunia terasa begitu terbalik? Aku baru tiba di negeri ini untuk mencari ayah yang tak pernah ku kenal, dan tiba-tiba aku dihadapkan pada kenyataan bahwa anak kandungnya sendiri pun merasa terabaikan. Hatiku mendadak perih, bukan karena iri tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa aku tidak sendirian dalam luka ini. Aku mencoba menghubungi nomor darurat yang tertera di tag koper. Tidak ada jawaban. Aku bahkan nekat mendatangi kantor JKN Entertainment keesokan harinya untuk mengembalikan koper itu. Tapi yang menyambutku adalah pagar besi, satpam berjubah hitam, dan kerumunan fans yang membawa spanduk bertuliskan "We Love Ji-won". Aku hanya bisa berdiri di seberang jalan, memeluk koper yang bukan milikku, dan bertanya dalam hati, apakah mungkin di balik semua ini Tuhan benar-benar ingin aku bertemu mereka bukan sebagai penggemar, tapi sebagai bagian dari hidup mereka. Tapi tepat saat aku hendak berbalik pergi, seseorang menarik koper itu dari tanganku. Seorang pria tinggi, memakai hoodie dan masker hitam. Maaf, tapi itu punyaku. Suara itu, meskipun berbisik, aku sangat mengenalnya. Aku menatapnya, dan saat ia membuka maskernya sedikit untuk memeriksa tag koper, aku hanya bisa terdiam. Eun Ji-won berdiri tepat di depanku, dan itulah momen di mana hidupku benar-benar berubah selamanya. Dia menatapku curiga, matanya menyipit di balik poni coklat keemasan yang sedikit menutupi dahi. "Siapa kamu?" katanya cepat. Suaranya tegas, tapi tidak galak. Aku membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Aku tidak siap bertemu dengannya secepat ini, tidak siap melihat wajah seseorang yang mungkin saja adalah kakakku. Aku, Naila, aku akhirnya menjawab, "Koper kita tertukar di bandara. Aku baru sadar semalam." Dia mengangguk perlahan, memeriksa tag bagasi. "Oh benar, ini punya aku." Dia menoleh, siap pergi begitu saja, tapi aku menguatkan diri. "Ji-won." Dia berhenti, menoleh setengah, menatapku dengan satu alis terangkat. Aku menggenggam koperku erat, lalu tanpa sadar, pertanyaan itu meluncur dari mulutku. "Kau tahu nama ayahmu Han Seung Jae kan?" Tatapannya berubah, seketika udara rasakan beku di antara kami. Dia memalingkan wajah. "Itu bukan urusanmu." Aku tak menyerang. Kalau aku bilang, aku ke Korea untuk mencari orang itu, untuk mencari pria yang jadi ayah kandungku. Dan dia adalah Han Seung Jae juga. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Dia berbalik perlahan, menatapku penuh tanda tanya dan sedikit ketakutan. "Kau, maksudmu, ayahku, juga ayahmu?" Aku menggigit bibir bawahku. Tidak tahu harus bilang ya atau tidak. Aku belum tahu pasti, tapi ibuku meninggalkan surat dan foto. Semua petunjuk mengarah ke Han Seung Jae. Itu sebabnya aku ke sini, untuk mencari dia, dan mungkin juga kamu. Ji-won menatapku lama, matanya kosong. Lalu ia melangkah mundur perlahan. "Maaf, aku tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak butuh adik apalagi dari orang asing yang muncul tiba-tiba dan menyebut nama itu." Kalimatnya menusuk, tapi aku tahu itu bukan kebencian, itu luka. Luka yang sama seperti yang aku miliki. Dia berbalik dan berjalan cepat, meninggalkanku di depan pagar JKN Entertainment. Aku memanggilnya, tapi ia tak menoleh lagi. Hatiku hancur, bukan karena ditolak, tapi karena aku melihat sesuatu di matanya, ketakutan, dan itu berarti kemungkinan bahwa kami benar-benar bersaudara. Mungkin saja nyata, tapi sebelum aku bisa mencerna semuanya, malam itu sebuah kabar mengejutkan muncul di berita. Eun Ji-won absen mendadak dari siaran langsung JKN Festival. Manajemen menolak beri keterangan, dan untuk alasan yang belum aku mengerti, berita itu
Justru membuat rasa bersalahku tumbuh. Apakah aku telah mengguncang hidup seseorang yang tak seharusnya kusentuh? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku sepanjang malam. Aku duduk di pojok ranjang hostel kecilku, memegang foto Usang yang menjadi satu-satunya petunjuk keberadaan ayahku. Di foto itu, ibuku muda dan tersenyum, berdiri di samping seorang pria berjas hitam yang menatap kamera dengan tatapan misterius. Han Seung-jae, kupikir aku siap untuk menghadapi kenyataan, tapi malam ini membuatku ragu. Ji-won membenciku, dan jika dia benar anak Han Seung-jae, maka aku baru saja membuka luka lama yang tidak seharusnya kubuka. DRT, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau mau tahu kebenaran? Datang ke 7 Avenue Cafe jam 9 pagi, sendiri, jangan bawa harapan apapun. Hatiku berdegup kencang. Siapa ini? Apa mungkin seseorang dari masa lalu ibuku, atau Ji-won? Keesokan paginya, aku datang tepat waktu cafe itu sepi. Hanya ada 2 pelanggan dan 1 barista. Lalu dari pojok ruangan, seseorang berdiri dan melambaikan tangan. Seorang wanita, elegan, rambutnya digelung rapi, dan tatapannya menusuk seperti bisa membaca isi hatiku. Dia memperkenalkan diri. Namaku Chai Yeon-mi, aku sekretaris pribadi Han Seung-jae. Aku tercekat, dunia seakan berhenti sesaat. Apa kau tahu tentang ibuku? Tanyaku penuh harap. Yeon-mi menyandarkan diri ke kursi. Kami semua tahu, bahkan Seung-jae tahu, sejak lama. Tapi dia tidak akan pernah mengakuimu, Naila, dan lebih baik kau pulang ke negaramu sebelum semua ini jadi lebih buruk. Aku menggenggam gelas cappuccino ku eret. Kenapa? Karena aku bukan siapa-siapa? Bukan itu, dia menatapku penuh empati, karena dunia tempat dia hidup bukan dunia yang bisa menerima seseorang sepertimu. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang. Aku menunduk. Aku tak butuh diakui di depan publik. Aku hanya ingin tahu, apakah dia benar-benar ayahku? Yeon-mi menghela napas. Kau anak yang baik, tapi Seung-jae bukan pria baik. Dan jika kau terus menggali, kau akan terluka lebih dalam dari yang kau bayangkan. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku berterima kasih padanya dan pergi. Tapi kata-katanya terus menggema dalam pikiranku. Di luar kafe, salju turun pelan-pelan. Meskipun seharusnya belum musimnya, dan di tengah dinginnya pagi Seoul, aku menatap langit dan bergumam, aku tidak datang sejauh ini untuk menyerah. Tapi di saat yang sama, di tempat lain di dalam ruang latihan, Yang Sunyi Ji-won sedang duduk di lantai, memandangi koperku yang belum ia kembalikan. Di antara bajuku, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga, 1 lembar surat tulisan tangan, dan foto ibunya, yang sama persis seperti miliknya, dan untuk pertama kalinya, dia mulai meragukan semua yang pernah ia yakini. Ji-won memandangi foto itu berulang kali, tangannya gemetar saat menelusuri wajah wanita yang tersenyum di samping Han Seung-jae, ibunya, dan seorang perempuan lain yang sangat mirip dengan wanita yang kini mengusik hidupnya. Aku, di lembar surat yang kuselipkan dalam koper, tertulis dengan tangan yang familiar, untuk putriku, Naila, jika suatu hari kau ingin tahu siapa ayahmu, datanglah ke Seoul, dan cari pria bernama Han Seung-jae. Dia mungkin menyangkalmu, tapi darah tak bisa bohong. Ibumu. Ji-won terdiam. Jantungnya berdentum seperti drum. Di dalam hatinya, badai mulai membentuk pusaran yang membingungkan antara kemarahan dan keraguan. Sementara itu, aku berdiri di depan gedung tempat tinggal Han Seung-jae, bukan untuk bertemu dengannya, tapi untuk melihat dari kejauhan, menyaksikan hidup yang seharusnya bisa aku miliki. Jika saja semuanya berjalan adil, kupikir aku siap menghadapi apapun. Tapi saat kulihat seorang anak perempuan keluar dari mobil mewah sambil memeluk boneka, digandeng oleh seorang wanita paruh baya yang memanggilnya Onha, aku sadar. Hidup ayahku sudah sempurna, tanpaku. Aku mundur. Hati terasa remut. Malamnya, saat aku kembali ke hostel, pintu kamar sudah terbuka. Ji-won berdiri di sana, memunggungiku. Aku tahu kau menyelinap masuk ke latihan kami hanya untuk melihatnya, katanya tanpa menoleh. Aku tahu kau simpan foto dan surat itu. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Kau membongkar kopermu sendiri, bukan aku yang menyodorkan apa-apa. Akhirnya, dia menatapku, tapi bukan dengan kemarahan. Mata itu menyimpan luka. Kalau kau benar adikku. Suaranya serak. Kenapa aku marah melihatmu?
Aku menatapnya dalam-dalam. Karena kau takut menerima kenyataan, dan karena kau tahu kita berdua telah hidup dalam kebohongan yang berbeda, diam, sunyi, tapi bukan kosong. Malam itu, kami tidak berkata apa-apa lagi, tapi Jiwon meninggalkan koperku, utuh, di depan pintu, dan pagi harinya, untuk pertama kalinya, dia menyuruh manajernya agar aku diundang menonton latihan resmi mereka, tapi di sisi lain kota, sebuah meja besar dipenuhi wajah-wajah tegang. Han Sung-jae membuka layar ponselnya, menatap fotoku, dan dengan suara dingin, ia berkata pada sekretarisnya, cari tahu siapa yang membocorkan informasi tentang Naila, dan pastikan dia tidak pernah muncul di hadapanku, kata Han Sung-jae dingin, dan saat itu juga. Aku tahu, aku bukan hanya tidak diinginkan, aku dianggap ancaman. Pagi itu, langkahku terasa ringan saat berjalan ke pusat latihan tim nasional. Entah bagaimana, walau kami belum bicara lagi, setelah malam yang canggung itu, Jiwon sudah memintaku datang. Tapi bukan itu yang membuat dadaku terasa hangat, melainkan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih menyakitkan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian, tapi kehangatan itu hanya berlangsung sebentar. Setibanya di sana, aku disambut dengan bisik-bisik. Beberapa pelatih tampak tak nyaman, manajer tim memandangku dengan tajam, dan bahkan rekan-rekan Jiwon mulai bersikap canggung. Ada apa ini? Bisikku pada salah satu staf. Dia menoleh cepat, lalu berbisik balik, kau tak seharusnya ada di sini, nama dan fotomu tersebar di grup internal. Ada memo dari atas yang bilang kau harus dijauhkan dari semua kegiatan tim memo. Dari atas? Aku langsung tahu, Han Sung-jae. Aku mundur pelan, menelan kecewa yang terasa begitu kental, hingga membuatku mual saat aku hendak berbalik. Seseorang menahan lenganku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menarikku keluar dari gedung latihan dan membawa ke mobilnya. Wajahnya penuh amarah, tapi bukan ke arahku. Apa mulai main kasar, gumamnya, dan aku nggak bisa tinggal diam lagi. Aku menggeleng. Jangan buat ini tentangmu, Jiwon. Ini hidupku, ini lukaku, tapi aku juga terluka. Naila, kau pikir aku bisa tidur nyenyak setelah tahu mungkin aku punya adik dan seluruh hidupku dipenuhi kebohongan? Kami terdiam. Lalu aku menarik napas panjang. Aku butuh waktu, kataku pelan, sebelum aku mengejar dia. Aku harus tahu siapa aku sebenarnya, di mana aku lahir, kenapa ibu merahasiakan semua ini. Kenapa aku merasa seperti orang asing di keluarga siapapun. Di hari itu, aku pergi ke kedutaan Indonesia, lalu ke rumah tempat ibu dulu tinggal saat jadi mahasiswa di Korea, bertanya ke tetangga lama, mencari nama-nama yang pernah berteman dengannya, dan perlahan, potongan masa lalu mulai muncul seperti potret buram yang dibilas air. Nama ibuku pernah ada di daftar mahasiswa pertukaran, tapi dia keluar secara tiba-tiba setelah mengalami masalah keluarga dengan pria Korea yang tak disebutkan namanya. Tapi satu saksi mata seorang penjaga perpustakaan tua berkata padaku, ibumu datang setiap hari dengan perut yang makin membesar, tapi dia selalu menangis, seolah dia mencintai seseorang yang menyangkal kehadirannya. Dan itulah malam ketika aku duduk sendiri di halte, memeluk diriku sendiri sambil menahan isak. Untuk pertama kalinya, aku merasakan luka ibuku bukan dari cerita, tapi dari napas yang sama, dari sunyi yang sama, dari rasa ditolak yang sama. Dan saat kulihat bayanganku di jendela halte, aku bertanya dalam hati, kalau aku bukan putri dari ayah yang mengakuiku, dan bukan bagian dari hidup kakaknya yang mencintaiku, lalu aku ini siapa? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku. Bahkan saat aku sudah duduk di pesawat menuju Busan jauh dari Seoul, jauh dari mereka, dan jauh dari luka yang belum sempat sembuh, aku memutuskan untuk menghilang. Tidak mengangkat telepon dari Jiwon, tidak membalas pesan dari Gumbi. Aku bahkan mengganti nomor. Yang kutinggalkan hanya surat pendek di depan pintu kosku. Aku butuh waktu untuk jadi diriku sendiri. Maaf untuk semuanya, kupikir dengan menjauh. Aku bisa bernapas, tapi nyatanya, setiap kali malam datang, wajah Jiwon muncul lebih jelas dari bayanganku sendiri. Dan senyum Han Sung-jae, senyum dingin yang dulu pernah membuatku penasaran, kini menjadi sesuatu yang kuhindari. Bahkan dalam mimpi, aku mulai bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil milik pasangan lansia yang sangat ramah. Mereka tidak tahu siapa aku, dan itu melegakan. Untuk pertama kalinya, aku bukan siapa-siapa dan anehnya,
rasanya lebih damai. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sampai pagi keempat, saat seorang pelanggan tetap Kev meletakkan koran pagi di mejaku dan berkata, "Kau mirip gadis yang ada di halaman utama ini." Dengan gemetar, aku buka halaman depan, dan di sanalah wajahku terpampang bersama Jiwon, dengan judul besar yang menusuk, "Putri Rahasia Hansung Jae-hilan, Jiwon." Diduga menyembunyikannya. Aku hampir menjatuhkan nampal, bahkan di saat aku mencoba pergi. Aku masih jadi alasan untuk mereka saling menyakiti. Malamnya, aku naik ke atap penginapan, angin laut busan meniup rambutku lembut, tapi perasaanku berkecamuk. Kenapa hatiku masih ingin kembali? Kenapa bayangan Jiwon saat menatapku di mobil terakhir kali tidak bisa hilang? Kenapa aku justru ingin tahu apa yang akan dilakukan Hansung Jae jika ia tahu aku membaca semua luka di balik matanya, dan kenapa aku merasa bahwa aku belum selesai dengan mereka? Pagi berikutnya, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Naila, jika kau membaca ini, aku mohon, datanglah ke taman tempat pertama kali kita bertemu. Satu kali saja, aku tidak akan memaksamu apapun, tapi biarkan aku melihatmu sekali lagi, Jiwon." Aku menatap layar ponselku lama sekali. Aku sudah memutuskan pergi, tapi entah kenapa, langkah kakiku justru bergerak sendiri. Mungkin karena hatiku belum benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Mungkin karena aku belum tahu jawabannya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus lari itu, yang akhirnya menuntunku kembali ke Seoul. Bukan untuk menetap, bukan untuk kembali ke pelukan siapapun, tapi untuk mengakhiri segalanya dengan caraku sendiri. Aku datang ke taman itu, taman tempat aku dan Jiwon pertama kali bertemu, saat aku masih gadis asing yang tersesat di tengah Seoul. Udara sore hari itu seperti menahan napasnya saat aku melihat sosoknya berdiri di bawah pohon yang sama, mengenakan mantel hitam panjang, matanya penuh harap. Jiwon menoleh cepat begitu melihatku, seakan takut kalau aku hanya bayangan yang akan menghilang. "Aku benar-benar minta maaf, Naila," katanya sebelum aku sempat bicara. "Aku tahu mungkin aku tidak pantas menemuimu lagi, tapi aku tidak tahu harus kemana selain mencarimu." Aku menggigit bibir, menahan gelombang emosi yang sejak tadi kuperam. "Aku bukan siapa-siapa untukmu, Jiwon. Aku bukan putri dari keluargamu, dan kau tahu betul kalau perasaanku sudah terlalu rusak untuk percaya lagi." Jiwon menatapku lama. "Lalu kenapa kau datang?" Aku terdiam, lalu menjawab, lirih, "Karena aku juga tidak tahu harus kemana selain mencarimu, Hening, tapi bukan Hening yang canggung, melainkan Hening yang terasa seperti luka-luka." Sedang bicara tanpa suara. Namun, momen itu tak berlangsung lama. Mobil hitam dengan logo perusahaan Han Group berhenti tak jauh dari kami, dan dari dalamnya keluar Hansung Jae, ayah biologisku, pria yang menolak keberadaanku di depan seluruh keluarganya lalu menghilang begitu saja. Wajahnya pucat, tapi matanya untuk pertama kalinya terlihat lelah, seperti seseorang yang kehilangan lebih dari yang bisa dijelaskan. "Aku mencari kalian kemana-mana," katanya pelan. "Jiwon, kau tahu apa yang terjadi setelah Naila pergi?" Jiwon menoleh dengan alis mengernyit, tapi Hansung Jae menatapku. "Bukan dia, Gunbi dirawat di rumah sakit karena shock. Ibuku ibumu meminta agar semua dilupakan, dan aku nyaris kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri." Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa, tapi sebelum aku sempat bicara, Jiwon berdiri tegak di hadapanku dan menatap pamannya tajam. "Pilihannya bukan lagi milikmu, Paman, bukan milikku juga, tapi milik Naila." Aku menoleh ke Jiwon, ia tersenyum. "Apapun keputusanmu, aku akan menerimanya." Dan di sanalah aku berdiri, di antara dua pria yang mencintaiku dengan cara yang sangat berbeda. Satu sebagai cinta yang tak terduga, satu sebagai keluarga yang selama ini kucari, namun untuk memilih salah satu, artinya kehilangan yang lain, dan hatiku masih setengah pecah, setengah bertanya, bisakah aku memilih tanpa menyakiti keduanya? Pertanyaan itu masih terngiang di kepalaku bahkan ketika aku duduk sendirian di halte bus, membiarkan angin malam Seoul mengacak rambutku. Jawabannya, ternyata tidak, karena tidak ada pilihan yang sempurna. Tidak ada akhir yang benar-benar adil untuk semua orang, dan aku akhirnya menyadari bahwa menunda keputusan hanyalah bentuk lain dari menyakiti lebih dalam. Esok paginya, aku datang ke rumah Han Group
sendirian, di sana. Hansung Ja ayah kandungku sudah menungguku di ruang tamu. Ia tampak ragu, seolah tak yakin apakah aku benar-benar akan datang, ayah. Kata itu akhirnya keluar, begitu pelan, seperti menggali sesuatu yang terkubur dalam-dalam. Ia terkejut. Kau memanggilku ayah, ulangku, lebih tegas. Bukan karena aku melupakan semuanya, tapi karena aku memutuskan untuk memaafkan, bukan demi ayah, tapi demi diriku sendiri. Matanya mulai basah, tangannya gemetar saat hendak meraih tanganku. Namun aku hanya mengangguk kecil, memberi tanda bahwa aku belum siap untuk pelukan apapun. Aku tidak ingin menjadi bagian dari warisan keluarga ini, lanjutku. Aku tidak menginginkan kekayaan, nama belakang, atau status. Aku hanya ingin tahu bahwa keberadaanku tidak lagi menjadi rahasia yang memalukan. Ayah mengangguk. Kau adalah kebanggaan yang selama ini kutolak untuk kuakui. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, yang itu cukup. Tapi urusanku belum selesai. Di taman belakang rumah, Jiwon sedang menunggu. Ia berdiri menatap danau kecil yang membeku sebagian. Tangannya di dalam saku jaket panjangnya. Aku akan kembali ke Indonesia, ucapku tanpa basa-basi. Ia menoleh cepat. Matanya langsung menyempit, menahan sesuatu yang tak ingin jatuh. Jadi, ini akhir cerita kita? Aku melangkah mendekat. Bukan, ini awal dari cerita baruku. Aku harus menemukan diriku yang utuh dulu, sebelum aku bisa mencintai siapapun dengan utuh. Aku bukan bagian dari itu. Aku menahan napas. Kau bagian dari perjalanan yang tak akan kulupakan, tapi aku tak mau jadi luka di tengah keluargamu, atau jadi alasan kau menjauh dari apa yang kau cintai. Ia tidak menjawab, tapi matanya bicara. Ia mengerti, meski hatinya belum siap menerima. Aku mengeluarkan sesuatu dari tasku, sebuah foto kecil dari hari pertama aku dan Jiwon bertemu. Ia tertawa. Aku bingung. Dunia masih sederhana saat itu. Simpen ini, kataku sambil menyodorkannya. Kalau suatu hari kita bertemu lagi, dan aku sudah siap, mungkin kita bisa mulai dari awal. Jiwon mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Lalu ia tersenyum-senyum yang pahit, tapi juga penuh harapan. Kau tahu, bahkan dalam perpisahan, kau tetap membuatku jatuh cinta. Aku berbalik, menahan air mata. Langkah-langkahku terasa berat. Tapi untuk pertama kalinya, aku melangkah tanpa ragu. Karena aku tahu, inilah caraku menyembuhkan semuanya, dan mungkin menciptakan akhir yang lebih indah nanti. Itulah pikiranku saat melangkah meninggalkan Jiwon di taman belakang rumahan. Grok, aku pikir semuanya telah selesai. Cerita cintaku, pencarian ayahku, bahkan harapan untuk menetap di Seoul. Tapi hidup rupanya belum selesai denganku. Seminggu setelah aku pulang ke Indonesia, sebuah paket kecil datang ke rumah. Tidak ada nama pengirim, hanya secari kertas dengan tulisan tangan. Untukmu yang sudah memilih luka sebagai jalan pulang. Semoga luka itu membuka jalan menuju keajaiban baru. Ji. Aku membuka kotaknya perlahan. Isinya liontin kecil berbentuk bulan sabit, sama seperti yang pernah kami lihat di toko antik Gangnam saat kami pertama kali jalan bersama. Kau peluk kotak kecil itu sambil menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tahu cintaku tidak ditinggalkan di Seoul. Ia dibawa pulang dalam ingatan yang lembut. 2 bulan berlalu, aku mulai menata hidup. Mengajar les bahasa Korea untuk anak-anak SMA, sederhana, tapi membuatku merasa berguna. Sampai suatu hari, saat aku sedang bersih-bersih rak buku, aku menemukan map berisi surat-surat lama dari ibuku. Salah satu surat membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Naila, jika kau membaca ini suatu hari nanti, mungkin aku sudah tidak ada. Tapi ada seseorang yang harus kau temui selain ayahmu. Seseorang yang pernah berjanji menjagamu, meski akhirnya memilih menjauh demi melindungimu. Di bawah surat itu, ada nama dan alamat. Song Min-ji. Busan, nama yang tidak pernah kudengar. Tapi untuk alasan yang tak bisa kujelaskan, aku tahu jawaban. Dari separuh luka hidupku, mungkin ada di sana. Tanpa banyak pikir, aku kembali ke Korea. Bukan untuk Jiwon, bukan untuk ayah, tapi untuk mencari siapa sebenarnya Song Min-ji. Dan mengapa ibuku meninggalkan pesan itu padaku. Sesampainya di Busan, aku menyewa kamar kecil dekat pantai. Keesokan harinya, aku mendatangi alamat yang tertera, sebuah rumah tua bercat putih, dengan taman bunga mawar yang mulai meranggas oleh musim. Seorang wanita paruh baya membuka pintu. Wajahnya tampak shock saat melihatku. Naila,
Aku tertegun. Anda mengenal saya? Wanita itu menatapku dalam-dalam. Matanya bergetar. Aku mengenal ibumu. Dan aku tahu. Kau pasti akan datang suatu hari. Tangannya meraih tanganku. Hangat. Aneh sekali rasanya. Seperti tangan ibu. Dan disinilah aku sadar perjalanan ini belum berakhir. Tapi mungkin, keajaiban baru sedang dimulai. Aku duduk di ruang tamu rumah Song Minji dengan tangan gemetar. Wanita itu menatapku seakan menimbang apakah aku sudah cukup kuat untuk mendengar kebenaran. Aku sahabat ibumu sejak muda, katanya perlahan. Kami tumbuh bersama di Seoul, tapi kehidupan kami berubah drastis karena satu hal. Ia berhenti, matanya mulai berkaca-kaca. Karena cinta yang sama, aku mengernyit. Maksudnya, pria yang menjadi ayahmu, Han Sojin. Dia dulu tunanganku. Seketika dunia di sekelilingku terasa bergoyang. Tapi, bagaimana bisa ibu? Minji tersenyum miris. Dia mencintai ibumu dan aku. Melepaskannya, tapi ternyata itu bukan akhir segalanya. Ia mengambil sebuah bingkai foto dari lemari foto itu, memperlihatkan 3 anak muda, ibuku, Minji, dan Ayar. Setelah kau lahir, ibumu sempat kembali ke Seoul, tapi kau tidak diajak. Ia menitipkanmu padaku selama hampir setahun. Naila, waktu itu kau masih bayi. Aku tertegun, tapi kenapa tak pernah ada cerita itu sebelumnya? Karena kau bukan hanya anak dari cinta yang terlarang, kau juga anak yang nyaris direbut dari ibumu. Napas Minji mulai berat, tapi ia melanjutkan. Han Sojin sempat mengajukan gugatan untuk mengambil hak asuhmu, karena saat itu, dia sedang membangun reputasi politik dan tidak ingin publik tahu bahwa ia punya anak di luar pernikahan. Ibumu panik dan menghilang. Aku menggenggam lututku. Dunia yang kutahu selama ini ternyata penuh retakan yang selama ini ditutupi cinta. Ibuku aku jadi anak yang harus disembunyikan. Tidak, sayang. Minji menggeleng. Kau anak yang ingin dilindungi dengan segala cara. Aku menatap foto ibuku yang tersenyum dalam bingkai itu. Semua pertanyaanku selama ini tentang kenapa ibuku selalu menangis saat melihat berita Korea, tentang kenapa ia selalu diam saat kutanya soal ayah, semuanya mulai menemukan jawaban. Tapi hatiku hancur untuk alasan baru. Apakah aku hanya bayangan dari masa lalu yang tak diinginkan? Sore itu, saat aku berjalan menyusuri dermaga Busan, angin laut menerpa wajahku, tapi pikiranku dipenuhi oleh satu nama, Jiwon. Apakah ia tahu semua ini? Apakah ia tahu bahwa Naila yang ia cintai adalah bayang-bayang rahasia yang menghancurkan keluarganya? Kupandangi langit sore yang perlahan menggelap. Mungkin aku datang ke Korea untuk mencari ayah, tapi ternyata yang kutemukan adalah kebenaran yang nyaris tak sanggup kutanggung, dan cinta. Aku belum tahu apakah masih ada ruang untuknya setelah ini. Malam itu aku duduk sendiri di tepi jendela hostel kecil yang kusewa di Busan. Cahaya lampu jalan memantul di kaca, dan bayanganku sendiri menatap balik dengan mata bengkak. Hatiku masih remuk, tapi satu nama terus berputar dalam pikiranku. Jiwon, aku mencintainya. Tapi bagaimana mungkin aku terus mencintainya kalau aku sendiri tak yakin siapa aku sebenarnya? Tanganku bergetar saat mengambil ponsel. Aku sudah menulis pesan ratusan kali, menghapusnya lagi, menulis, menghapus. Akhirnya, aku hanya menuliskan satu baris. Bisakah kita bertemu? Keesokan paginya, ia membalas. Singkat, taman di belakang. Galeri, jam 10. Taman itu sepi. Hanya suara gemericik air mancur dan beberapa burung yang berkicau pelan. Jiwon datang dengan langkah pelan. Wajahnya cemas, tapi tetap hangat. Begitu matanya bertemu denganku, segalanya seakan membekuk. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku minta maaf, bisikku. Aku nggak tahu kalau ternyata aku bagian dari masa lalu keluargamu yang menyakitkan. Aku tahu semuanya, katanya. Tenang, aku menoleh cepat. Kau tahu? Ibu yang memberitahuku, setelah kau pergi. Hening menyelimuti kami. Lalu Jiwon mendekat, meraih tanganku. Tapi itu tidak mengubah apapun. Aku jatuh cinta padamu bukan karena siapa orang tuamu, tapi karena siapa kamu. Hatiku seakan diremas. Jiwon, aku takut keberadaanku justru menghancurkan hubunganmu dengan apa? Hubunganku dengan apa sudah lama retak, tapi itu bukan salahmu. Jangan bawa beban itu. Kamu datang ke Korea untuk mencari ayah, Naila.
bukan untuk jadi penyebab perpisahan siapapun. Aku menggeleng, air mataku mengalir. Tapi jika aku terus bersamamu, aku seperti menusuk luka lama keluargamu. Dan jika kamu pergi, kamu menusuk luka di hatiku. Aku menatap matanya yang selalu jujur. Tapi di balik kejujurannya, aku tahu. Cinta ini tidak sesederhana itu. Aku butuh waktu, kataku lirih. Jiwon mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan menunggu, walau aku nggak tahu berapa lama. Kami berpisah hari itu. Tak ada pelukan, tak ada janji manis, hanya jarak dan keraguan. Malam itu, aku menulis di buku harianku, bukan tentang Jiwon, bukan tentang apa, tapi tentang diriku. Aku belum tahu akhir dari kisah ini, tapi aku tahu. Aku tidak ingin jadi bayangan siapapun lagi. Aku ingin berdiri sebagai diriku sendiri, sebagai Naila. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tiba di Korea, aku memutuskan. Aku akan mencari apa, bukan untuk menuntut, tapi untuk menyelesaikan luka. Itulah tekad yang kubawa pagi itu, saat langkah kakiku berhenti di depan sebuah rumah tua yang tenang di kawasan Yeonwhidong. Aku menatap pintunya cukup lama. Tanganku menggenggam map berisi surat dan foto-foto lama dari ibuku. Benda-benda yang membawaku ke titik ini. Napasku tercekat. Aku datang bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi untuk menjawab sesuatu yang tak pernah selesai. Lalu aku tekan bel pintu itu, sekali hening sekali lagi. Kali ini terdengar suara langkah dari dalam. Pintu terbuka. Tapi bukan apa yang berdiri di sana. Seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah, namun asing menatapku dari balik daun pintu. Rambutnya diikat rapi, dan ada tatapan bingung di matanya. Ya? Ada yang bisa saya bantu? Aku menelan ludah, bingung. Maaf, saya mencari Nam Seokjin Si. Apa beliau tinggal di sini? Wajah wanita itu berubah. Ada seberkas ragu, seperti seseorang yang sedang memilih antara menyembunyikan atau mengungkap sesuatu. Kamu siapa? Tanyanya lembut. Aku Naila. Aku anak dari wanita bernama Dian. Aku datang dari Indonesia. Sebelum aku bisa melanjutkan, wanita itu menatapku dengan lebih tajam, namun bukan karena marah, melainkan seperti sedang melihat hantu. Dari masa lalu, masuklah, katanya pelan di dalam rumah. Aku duduk di ruang tamu dengan tangan masih menggenggam map itu erat-erat. Wanita itu memperhatikanku lama sebelum akhirnya berkata, aku Yonhir, istrinya Seokjin. Dunia terasa. Dr. Putar. Istrinya Appa menikah. Kami menikah 2 tahun setelah dia kembali dari Indonesia. Katanya, dia tidak pernah banyak bicara soal masa lalunya di sana. Tapi ada satu nama yang sering ia bisikan saat mabuk berat. Dian, dadaku sesak. Di mana dia sekarang? Tanyaku, hampir berbisik. Yunhei menunduk. Sudah 5 tahun dia tinggal sendiri di rumah kecil di Gangwon kami. Berpisah secara hukum, tapi tidak secara hati. Kurasa, aku tidak bisa menahan air mata. Boleh aku menemuinya? Wanita itu mengangguk. Tapi, Naila, bersiaplah. Dia bukan lagi pria yang kamu harapkan. Perjalananku ke Gangwon seperti mimpi berjalan dalam kabut. Penuh pertanyaan, penuh keraguan. Rumah itu kecil, dikelilingi ladang bersalju. Aku berdiri di depannya, sekali lagi mengumpulkan keberanian untuk mengetuk, dan ketika pintu itu terbuka, sosok lelaki tua, rambutnya mulai memutih, berdiri di sana dengan tatapan kosong, tapi di balik matanya ada sesuatu yang mengenalku. Sebelum aku sempat memperkenalkan diri. Siapa? Gumamnya. Aku membuka map itu, mengulurkan satu foto ibuku Dian memeluk bayi kecil di pangkuannya. Namaku Naila. Dia mendekat, mengambil foto itu dengan tangan bergetar, menatapnya lama. Dian, dan akhirnya, air mata yang sudah lama tertahan di matanya jatuh. Aku tahu kau akan datang suatu hari nanti. Kalimat itu menggantung di udara, menembus lapisan kenangan yang sudah lama terkubur. Apa lelaki yang selama ini hanya hidup dalam cerita ibu berdiri di hadapanku, menggenggam foto itu seperti harta terakhir yang dimilikinya. Tangannya gemetar, matanya sembab. Ia tidak menyangkal, tidak mengusir, tapi juga tidak langsung memelukku. Aku tak punya hak untuk menyambutmu sebagai seorang ayah, katanya pelan, nyaris seperti menghakimi dirinya sendiri. Aku pengecut yang lari dari masa lalu, dan dari tanggung jawab. Aku menarik napas dalam-dalam, duka dalam suaranya begitu nyata. Tapi aku tidak datang untuk menuntut apapun. Aku hanya ingin tahu siapa aku sebenarnya.
Ia duduk, membisu, lalu mulai bercerita tentang malam terakhirnya di Indonesia, tentang ketakutannya, tentang surat yang sempat ia tulis tapi tak pernah ia kirim, tentang hidupnya yang kosong sejak meninggalkan ibu, dan aku hanya duduk di sana mendengarkan, karena kadang memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk memahami. Beberapa hari aku tinggal di rumah itu. Kami tidak langsung dekat, kadang kami hanya duduk berdampingan dalam diam, tapi dari situ, aku mulai mengenal sisi lain dari ayahku, bukan sebagai sosok sempurna seperti yang selalu kubayangkan, tapi sebagai manusia biasa penuh penyesalan, penuh kerinduan, penuh luka. Ia menunjukkan kotak kayu tua di bawah tempat tidurnya. Isinya foto-foto ibu, surat-surat yang tak pernah ia kirim, bahkan nama Naila tertulis di salah satu puisi yang ia tulis 10 tahun lalu. Aku menangis membaca baitnya. Jika kelak kau tumbuh dan mencariku, datanglah tak membawa amarah karena aku hanya tahu mencintai dari jauh. Saat waktuku habis dan aku harus kembali ke Seoul, ia mengantarku sampai halte bus dengan langkah pelan. Naila, kalau kau mau, kita bisa mulai dari awal. Aku ingin mengenalmu, tapi aku akan mengerti kalau kau memilih untuk tidak kembali. Aku menatap wajahnya yang lelah, tapi kali ini ada cahaya di sana, cahaya harapan kecil yang dulu sempat mati. Aku tersenyum. Aku akan kembali. Apa? Tapi bukan sebagai anak yang datang menagih, melainkan sebagai seorang perempuan yang ingin menyambung kisah yang belum selesai. Ia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya, ia merangkulku. Hangat, nyata. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke Seoul. Hidup berjalan seperti biasa. Tapi aku membawa pulang satu hal yang dulu tak pernah kumiliki, ketenangan. Jahwan kini sudah tahu semuanya. Ia tidak menjauh, justru lebih banyak diam. Tapi selalu ada. Aku mencintaimu bukan karena siapa ayahmu, Naila, katanya suatu malam. Aku jatuh cinta pada caramu menyembuhkan diri dari luka-luka yang tidak kamu ciptakan. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya memeluknya erat. Mungkin hidup tidak selalu adil, tapi ia memberiku dua hal yang tidak bisa dibeli, kesempatan untuk memaafkan dan cinta yang tak meminta penjelasan.